Ya, terima kasih Mbak. Pertama, bahwa ingin kami sampaikan bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Ini politisasi. Lihat saja dari prosesnya bagaimana sprindik itu tiba-tiba bocor ke media sebelum ada yang namanya konferensi pers resmi dari KPK. Ini bagi kami merupakan bagian dari penggiringan opini. Kemudian yang kedua, sebelum ini ada yang namanya penggeledahan di BI terkait dugaan kasus penyalahgunaan CSR. Dan secara yakin KPK menyampaikan bahwa sudah ada 2 tersangka, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Siapa yang bisa percaya KPK dalam kasus seperti ini? Siapa yang meremot KPK? Kemudian tiba-tiba muncul ya Sekjen PDI Perjuangan dijadikan sebagai tersangka atas kasus yang sudah hampir 5 tahun yang lalu. Kalau kita tadi mendengar dari apa yang menjadi sajian dari Metro TV, kasus ini sebenarnya sudah selesai proses hukumnya. Yang menjadi terpidana sudah keluar, sudah bebas. Persoalannya adalah yang menjadi buronan Harun Masiku itu kan belum tertangkap hingga sekarang. Dan kami sendiri Ya, sudah menyatakan bahwa silakan buruh, silakan tangkap Harun Masiku. Tidak ada yang berusaha untuk menghalang-halangi. Bahkan pimpinan KPK sebelum ini sudah menyatakan bahwa seminggu akan bisa tertangkap, akan terpantau dan sebagainya. Loh, KPK gagal menangkap HM, kok Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan tersangka dengan tadi yang disampaikan bukti-bukti atau penyampaian yang sangat lemah. Semua berdasarkan saksian, bukan berdasarkan bukti material, tapi nantilah soal seperti ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh bidang hukum dari partai, kemudian dari sikap resmi partai. Tapi ingin ya. kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi, dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai sekjen partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Apalagi Oke, kalau kita ada runut bantuan bahwa hukum mulai dari PDIP. ya Baik, tapi ya begini, Mas Guntur, yang ingin publik ketahui, Mas Hasto itu saat ini ada di mana? Karena ada penjagaan di depan rumahnya, apakah ada di rumah itu atau di mana? Dan apakah memang Mas Hasto sudah menyatakan siap untuk menjalani proses hukum dengan statusnya yang saat ini sudah sebagai tersangka? kalau kita menyimak selama ini bahwa pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto sendiri, beliau sudah siap. Ya, sudah siap bahwa selama ini juga ancaman, upaya pembungkaman karena beliau sangat kritis terhadap pemerintah sebelum ini. Kalau kita lihat kan kasus Harun Masiku itu kan mulai muncul lagi mulai tahun depan ketika ada mau pemilu, ketika PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi, kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan lagi, ya kan diperiksa lagi dan Mas Hasto menghormati proses hukumnya, datang ke KPK, meskipun itu ada semacam dugaan dari penyalahgunaan dari penyidik yang ini sudah dilaporkan kepada Dewas. Jadi Mas Hasto sendiri juga sudah siap. Apalagi saya sampaikan tadi bahwa sebelum ini sudah ada ancaman-ancaman. 1 bulan sebelum ini di sebuah podcast juga Mas Hasto menyampaikan ada bad news ya, kalau beliau akan dijadikan tersangka. Dan ini adalah kasus politik, Mbak ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana PDI Perjuangan akhir-akhir ini sikapnya kritis terhadap Oke. kebijakan pemerintah soal kenaikan PPN 12%. Jadi ini kan menandakan bahwa ada upaya pembungkaman dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sendiri pada tanggal 12 Desember ada upaya untuk mengaut-aut, Ya, mengacak-ngacak Mas partai ya Guntur, menjelang singkat Kongres. saja. Jadi Jadi semuanya backgroundnya ada politik, sebelum Mbak. saya ke narasumber Ya, yang lain ya. Jadi Mas Hasto saat ya. ini di mana, Mas Guntur? Singkat saja. Ya Mas Hasto ya di suatu tempat lah. Hmm.
di suatu tempat akan muncul jika memang KPK nanti akan periksa dengan kenaikan Jadi statusnya saat ini levelnya sebagai tersangka? setelah ini Mbak, jadi setelah ini akan ada pernyataan resmi dari partai, ya dari partai akan ada konferensi pers resmi soal pernyataan ini. Nanti kita lihatlah Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.